Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengambil tema menjadikan Nabi Muhammad SAW teladan hidup. Perlu diingatkan kepada kita semua bahwa kita ini aslinya penduduk surga. Manusia ini aslinya penduduk surga, bukan penduduk dunia ini. Karena Allah menempatkan ibu bapak kita Nabi Adam Hawa itu di dalam surga. Tetapi karena mereka melanggar satu larangan Allah, maka mereka diusir dari surga, dihadirkan ke dunia ini. Allah sebutkan pada ayat 123 surat Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Turun kalian berdua. Kalau turun berarti dari atas ke bawah. Ya, dari surga ke bumi ini. Satu sama lain akan menjadi musuh. Makanya tidak ada permusuhan dalam hidup ini. Apakah dalam rumah tangga, apakah dalam masyarakat, apakah dalam hubungan antar negara, tidak terjadi permusuhan kecuali di situ ada pengaruh setan. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka nanti di akhirat. Artinya tidak ada jalan menuju kembali kepada surga yang dijanjikan Allah itu dalam bentuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kecuali melalui apa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu sekalian. Makanya tadi dibacakan oleh Imam surat Ali Imran pada rakaat pertama, dan itu menjadi persaksian dari Allah, dan persaksian Allah pasti benar. Allah katakan dalam ayat ke-18 surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illallah. Ya, syahidallah annahu la ilaha illallah. Makanya persaksian Allah itu pasti benar. Kemudian para malaikat dan orang-orang yang berilmu, ya, la ilaha illallah wal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi sekalian, persaksian Allah ini kemudian diikuti oleh malaikat. Malaikat makhluk suci yang mereka itu dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Dan mereka ini la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah melanggar Allah dan menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi ada yang ketiga, ba'ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keilmuannya dengan benar sesuai dengan
ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang menegakkan tauhid dan tahu apa arti hidup ini, sehingga mereka tunduk kepada Allah dan menjalankan syariat Allah. Siapa mereka orang berilmu ini? Ya, terutama para anbiya. Allah turunkan ke muka bumi ini 124.000 nabi dan rasul. Dari mereka 313 rasul. Begitu info yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan seluruh para nabi dan rasul ini itu diwakili oleh 5 ulul azmi, ya, yang Allah turunkan pada ayat ke-13 surat Asy-Syura. Allah katakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'u ilaihi Allah yastabi ilaihi ma yasha' wa yahdi ilaihi ma yunib. Telah disyariatkan oleh Allah syariat Islam ini dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama, dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tengah itu ada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa alaihissalam. Semuanya utusan Allah ini diperintahkan untuk apa? Menegakkan agama ini. Memang masing-masing nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya untuk kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul untuk umat manusia, bahkan juga untuk jin. Nabi mengatakan, bu'ithu ila tsaqalain, aku diutus kepada 2 makhluk, manusia dan jin. Makanya di akhir surat Al-Ahqaf itu diterangkan bagaimana para jin itu masuk Islam ketika mendengarkan apa? Bacaan-bacaan Nabi. Dan juga ada dalam surat Al-Jin, ya. Kita ini masih dakwahnya masih di tengah manusia kan? Kita masih belum banyak berdakwah di tengah makhluk jin, ya. Paling nanti kalau ada masalah dengan orang-orang yang kena apa gangguan jin, baru kita berinteraksi dengan jin itu kan. Ya, dakwah kita masih belum luas kepada makhluk apa? Jin. Nah, kalau ada yang tidur pada saat kuliah subuh ini, dia kemasukan jin juga itu. Karena setiap orang ini, kata Nabi dan Muslim, itu ada jin yang menyertainya, setiap orang ini. Ya. Ketika orang itu lalai, maka jin itulah berperanan apa? Mempengaruhi orang itu ke arah yang negatif. Termasuk nggak usah dengerin tuh ceramah, ya, suruh tidur aja dia. Subhanallah. Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanu fa huwa lahu qarin. Pada surat Az-Zukhruf 36 itu Allah sebutkan begitu. Ya, ketika seseorang itu lalai kepada Allah, apalagi yang tidak hadir salat subuh berjamaah padahal dekat masjid nih, kan? Masih ada banyak orang yang tidak salat subuh ke masjid, dan dia muslim. Itu hakikatnya apa? Dikencingin oleh setan. Rugi amat. Alhamdulillah Allah mudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Tapi sadari itu, jangan sampai kita dipalingkan oleh jin yang menyertai kita itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah qarin bagi orang itu adalah setan yang menyertainya itu. Nabi Muhammad ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha istrinya, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi, aku pun ada jin di dalam diriku, tetapi aku dibantu oleh Allah untuk menundukkan jin ini sehingga tidak menggoda aku. Ya. Nah, barakallahu fikum sekalian, makanya kesadaran kita untuk menjadikan
para nabi dan rasul itu menjadi tauladan buat kita, terutama nabi terakhir Nabi Muhammad SAW sebagai seluruh penutup para nabi dan rasul yang Allah bimbing dari mulai lahir sampai wafat. Alam yajidka yatima fa'awa. Dulu kamu yatim, Allah urus kamu, ya. Bahkan Allah angkat derajatnya di atas seluruh makhluk. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu sehingga tidak disebut namaku kecuali disebut namamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tidak disebutkan nama Allah kecuali di situ disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Allah angkat derajatnya. Makanya tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri yang mendidiknya, Allah sendiri yang mengarahkannya. Nabi Muhammad tidak pernah belajar sama manusia. Pada ayat 113 surat An-Nisa Allah katakan, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dan As-Sunnah yang menyertai Al-Quran. Al-Quran global. Al-Quran mengajarkan kita untuk sholat, tapi bagaimana cara sholat? Kita diajak oleh Nabi Muhammad SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Muhammad sudah menjelaskan isi Al-Quran itu lengkap sampai beliau katakan tidak ada satupun jalan yang menghantarkan kalian ke surga kecuali aku sudah ajarkan. Tidak ada satupun jalan yang menyebabkan kalian masuk neraka kecuali aku sudah peringatkan. Sudah lengkap nih. Ya, sempurna. Ya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan kepadamu wahai Muhammad yang kamu tadinya enggak tahu. Sungguh karena Allah kepadamu itu besar. Makanya seluruh para nabi dan rasul dan ditutup Nabi Muhammad SAW, tugasnya apa? Menegakkan din ini. Ya, kama tadinu tudan. Ya, sebesar apa perhatianmu terhadap agama ini, sebesar itulah nilaimu. Ya, tegakkanlah din ini karena ini adalah pedoman hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena ini petunjuk. Tidak boleh ada keraguan, harus penuh dengan keyakinan. Karena itu petunjuk bagi orang bertakwa. Makanya beda dengan filsafat, Pak. Filsafat itu kan karsa manusia. Hakikat filsafat itu mencari Tuhan asal usulnya itu. Tapi mereka tidak sepakat dengan Tuhan yang mereka pahami itu dengan akal mereka itu. Makanya filsafat itu landasannya keraguan. Ya, pedoman dasar filsafat itu keraguan. Kemudian dari ragu itu mereka mencari, akhirnya menemukan ada Tuhan lewat sebab akibat dan sebagainya. Tapi Tuhan mereka berbeda-beda. Ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan manusia, bahkan ada yang menuhankan sapi. Nah, itulah hasil karya manusia. Kita tidak akan mampu untuk mencapai Allah Sang Maha Pencipta ini kecuali lewat para nabi dan rasul. Makanya Allah sebutkan wa ulil ilmi qa'iman bil qist. Itulah orang-orang berilmu yang menegakkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik di dalam mentauhidkan Allah, baik dalam menjalankan syariat Allah. Tegakkan agama ini. Dan jangan bercerai-berai, ini menjadi ukuran. Kalau orang agamanya tegak benar, maka tidak akan menimbulkan perpecahan, tidak akan menimbulkan permusuhan, tidak akan ada klaim-klaim kebenaran, ya, dan tidak akan terjadi
perpecahan, kata Allah. Antum bisa lihat dalam kehidupan ini, siapa saja yang menyerukan kepada agama dan berujung dengan perpecahan, maka itu pasti nggak benar. Karena Allah memberikan paket itu. Makanya Allah katakan pada ayat 103 surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dalam menegakkan agama ini harus ada kesatuan, kebersamaan. Tidak boleh ada perpecahan. Ya. Dan tidak ada agama seperti Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita diajarkan di 5 waktu salat dengan imam. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam ditetapkan untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Kalau ditakbir, takbirlah kalian. Kalau rukuk-rukuklah kalian. Ya, imam di masjid, imam dalam rumah tangga, imam di masyarakat, imam dalam negara, imam dalam kesatuan kehidupan ini. Dan tidak ada imam yang sempurna sesempurna Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan Islam dan di dalam menjaga persatuan umat. Itu kaidah yang harus kita warisi. Kebenaran Islam mutlak, kebenaran filsafat, kebenaran yang dihasilkan oleh otak-otak manusia itu relatif dia. Makanya kalau otak ini dicocokkan dengan wahyu, maka benarlah otak itu. Dan ketika otak dibenturkan dengan wahyu, pasti masalah dengan otak itu. Karena otak itu yang diciptakan Allah, wahyu datang dari Allah, harus menjadi kesatuan. Caranya gimana? Allah arahkan dari ayat pertama. Allah turunkan Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, orang itu nggak akan pintar kalau nggak baca, Pak. Baca itu ada dua, baca ayat-ayat Quran, ayat-ayat ilahi ini, dan baca kehidupan ini apa? Alam semesta ini. Kalau kita lihat barat maupun timur, mereka membaca. Hasilnya itu ilmu pengetahuan itu dari baca itu. Kalau nggak baca nggak mungkin orang pintar, Pak. Ya. Tetapi mereka membacanya tidak melibatkan Allah, maka lahirlah namanya sekularisme. Makanya lahirlah itu materialisme. Semua ajaran-ajaran yang ujungnya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang parah lagi ini komunisme, Pak. Ya, menafikan Tuhan dia, menafikan agama dia. Makanya dia paling rusak itu, paling mudah untuk runtuh peradabannya. Nah, ketika Allah memberikan arahan supaya kita membaca atas nama Allah, itulah yang akan melahirkan apa? Keyakinan, kemantapan hidup. Apalagi dipandu dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang Allah perintahkan kepada kita pada ayat ke-21 surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, pada diri Nabi Muhammad itu telah ditetapkan suri tauladan buat kalian bagi orang yang mengharapkan 3 hal. Karena 3 hal ini tidak mungkin kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama terkait dengan Allah. Itu ilmu tauhid. Siapa yang belajar tauhid tidak melalui yang diajarkan oleh Muhammad SAW pasti menyimpang. Karena otak manusia ini terbatas. Makanya dibatasi dengan batok ini ya. Muhammad mengajarkan itu semuanya. Dan para nabi diberikan mukjizat oleh Allah di muka bumi ini. Kecuali Muhammad SAW, ya, dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha sana, ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Makanya tidak akan ada orang imannya seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau menyaksikan semua itu. Bahkan Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengambil semua ajaran dan karakter baik seluruh para nabi. Pada ayat 90 surat Al-Imran, surat Al-An'am, Allah menyebutkan gitu.
ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Itu para nabi dan rasul itu semua dapat petunjuk dari Allah, dan kamu ambil semua yang positif dari seluruh para nabi dan rasul itu dihadirkan pada diri Nabi Muhammad. Makanya nggak akan ada manusia sehebat Nabi Muhammad SAW. Ya, sempurna. Nah, barakallahu fikum sekalian. Makanya Allah muliakan Nabi Muhammad dengan didampingin oleh malaikat Jibril, malaikat yang terbaik. Ya, Allah berikan kepada Muhammad kitab suci yang terbaik, yaitu Al-Quran. Allah berikan tempat yang terbaik buat Nabi Muhammad apa? Makkah Mukarramah. Allah berikan bulan yang terbaik, bulan apa itu? Ramadan. Dengan turunkannya Al-Quran ini, Allah berikan pekanan yang terbaik, itu hari Jumat. Kalau orang menyadari tentang hari Jumat saja, sebenarnya itu sudah cukup untuk orang memeluk Islam, Pak. Karena Allah berikan hari Sabtu untuk kaum Yahudi. Saya masuk ke negeri Israel sana, melihat perilaku mereka pada hari Sabtu. Wah, luar biasa. Hormat untuk hari Sabtu. Moto aja nggak boleh. Orang moto nggak boleh. No picture. This is Sabbath. Nggak boleh foto. Ini hari Sabtu. Moto nggak boleh, Pak. Kita di hotel itu orang Yahudi nggak mau kalau hari Sabtu itu mereka pakai lift. Naik ke lantai berapa, jalan kaki dia. Saking hormatnya dengan hari Sabtu itu Yahudi itu. Kalau Nasara dikasih hari Ahad, hari Minggu. Maka lihat kan, mereka hari Minggu mana? Ibadah ke gerejanya. Kita umat Islam harusnya hari apa? Harusnya Senin. Karena kita umat terakhir, Pak. Tapi Allah muliakan kita dikasih hari Jumat di hadapan mereka semua. Kalau orang mau berpikir normal, ini nggak mungkin kalau tidak dari Allah SWT. Kita dikasih hari Jumat. Makanya kalau Jumat itu berpakaianlah yang paling bagus, makanlah paling enak, ya kan? Karena manusia diciptakan dari Jumat, Pak. Nanti kiamat pun akan terjadi hari Jumat. Kemuliaan itu ada pada hari Jumat. Makanya kita dianjurkan banyak selawat pada hari Jumat. Kita dikasih hari Jumat, mereka Sabtu Ahad, kita Jumat. Terus ngapain tuh umat Islam hari Jumat? Ngapain tuh umat Islam hari Jumat? Tidak seperti mereka menghormati hari besarnya itu. Ada yang salah dengan umat ini. Bahkan hari Jumat itu hari paling macet tuh. Ya? Barakallahu fikum. Dan kita sebagai umat Islam Indonesia itu jelas kalah. Kok kalah sama hari Sabtu Ahad itu? Padahal kita mayoritas. Semua terdiam sirap. Kenapa itu? Menunjukkan memang kita kalah dalam politik. Tapi masih bisa diperbaiki kalau umat itu sadar. Kalau umat itu sadar. Ngapain kita harus ikuti aturan global sana itu? Belakangnya Yahudi semua itu kan. Dan baru sadar kita, dunia ini dikuasai sama Yahudi setelah perlawanan para mujahidin yang ada di Gaza itu. Hanya Gaza saja yang tidak dikuasai sama Yahudi itu. Yang lainnya dikuasai Yahudi semua itu, Pak. Luar biasa peristiwa Gaza itu. Menyadarkan umat ini. Dan kalau lihat perimbangan kekuatan nggak seimbang, 17 tahun Gaza itu, nah, dipojokkan, dihancurkan, segala macam. Bahkan kemudian perbatasannya pun ditutup. Tapi mereka masih bisa bertahan dan melawan kekuatan yang di backup oleh kekuatan-kekuatan dunia. Luar biasa. Kekuatan setan semua itu.
Amerika, Prancis, Inggris, semua setan semua itu membackup kekuatan Yahudi, dan semuanya diam, termasuk negara-negara Arab sekitarnya itu. Betapa Allah tunjukkan di depan kita satu kekuatan kecil yang Allah bilang kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Dengan petunjuk Allah, dengan apa kekuatan Allah berikan, tunjukkan nanti kepada kita. InsyaAllah Allah akan berikan kemenangan pada mujahidin yang di Gaza itu. Sekarang sudah setahun lebih, Pak. Yahudi ini, Pak, melawan 4 negara: Mesir, Yordania, Lebanon, dan Syria. Tahun 67 4-4-nya kalah dalam seminggu saja, Pak. Yahudi ini kekuatannya luar biasa, dan Yahudi ini sudah mulai bergerak ingin menguasai Indonesia. Luar biasa. Duta besar Yahudi yang ada di Singapura itu hampir setiap 2 pekan ke Indonesia itu melakukan langkah-langkah apa. So, sekalian, data yang mengungkapkan tentang gerakan Yahudi Indonesia itu sejak 1602, Pak, bersamaan dengan datanya VOC ke Indonesia, dan mereka bergerak terus sampai hari ini. Dan situs-situs Yahudi itu ditemukan di banyak tempat. Cuman jarang kita mendengarkan ulama pemikir membahas tentang Yahudi di Indonesia itu, kan? Ya, seakan-akan tersirap semua itu. Makanya hanya nggak berdaya nih umat ini. Belakangnya mereka ini, Bu. Nah, karena itu saya sekalian, makanya lihat pola Nabi Muhammad SAW dalam mengelola kehidupan. Kalau kita tidak mencontoh Nabi, bagaimana hubungannya dengan Allah? Bagaimana kita membangun akhirat kita, karena itu adalah kehidupan yang abadi. Dan bagaimana hubungan kita di dalam mengingat Allah, karena Nabi Muhammad SAW itu disebutkan kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu ingat sama Allah dalam semua keadaan. Kata Nabi, tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku tidak tidur, karena dia terhubung sama Allah Ta'ala. Kita ini matanya melek, kadang-kadang dia hadir di pengajian, lihat Ustaz, tapi pikirannya nggak di sini. Tahu kemana dia? Apalagi yang tidur, mana mungkin dia dengerin tuh? Susah, kan? Jadi saya sekalian, nggak ada jalan untuk mengelola hidup ini kecuali melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada 3 keadaan manusia. Ketika hidup ini ada 3 keadaan manusia. Ya. Manusia yang pertama, manusia yang tidak mengenal Allah. Ya, orang kalau tidak mengenal Allah itu gambarannya seperti orang jalan terbalik, Pak. Kaki di atas, kepala di bawah. Kalau Bapak dari sini jalan kaki di atas, kepala di bawah sampai ke Pemda sana, Bekasi sana, kira-kira kapan nyampe? Apalagi udah kakek-kakek begini, paling 3 meter jatuh dia. Ya. Nah, begitulah gambar orang kafir itu. Dia jalan terbalik. Nah, kok sekarang diikuti banyak anak muda-muda yang diikuti orang-orang kafir. Bahkan ada imam besar mencium kepalanya tokoh kafir. Hebat kan itu, kan? Teladan apa itu? Kau orang kafir yang mengajarkan manusia untuk syirik kepada Allah, kamu cium kepalanya? Berarti kamu setuju dengan perilaku dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kebablasan. Ya, kebablasan. Mana ada ulama di dunia yang mencium kepalanya tokoh kekafiran gitu? Kebablasan.
Jadi saya sekalian, orang kafir jalan terbalik kalau kamu cium. Ada ayatnya Pak. Itu pada ayat ke-22 surat Al-Mulk. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas? Itu orang kafir tuh. Mereka semua jalan terbalik itu Pak. Lah kok diikuti oleh sebagian orang Muslim itu, orang-orang jalan terbalik seperti itu. Bahkan tidak jarang sekarang keluarga-keluarga Muslim, orang tua Muslim ngasih anaknya pun nama orang kafir. Coba itu salah kaprah tuh. Kasih anak namanya Messi, namanya Onassis, nama orang kafir. Apakah sama orang jalan terbalik seperti itu dengan orang yang berjalan mengikuti petunjuk Allah? Normal, kaki di bawah, kepala di atas, tegak dia. Itu Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang mengikuti ajaran Muhammad SAW. Dia sedang berjalan menuju Allah. Tidak ada orang jalan mundur, nggak ada orang jalan nyamping. Semua jalan ke depan. Mau kemana kalian? Ada kemungkinan Anda jalan lurus, tegak, ikuti petunjuk Allah. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisab. Kalian semua sedang berjalan menuju Allah. Kata Hasan Basri, innaka ya ibna Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kulama dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Wahai manusia, engkau hanyalah kumpulan dari hari. Hari itu terdiri dari apa? Detik, menit, dan jam. Setiap hari lepas, maka jatah hidupmu akan hilang. Berarti berkurang. Lah kok ada orang memperingati hari ulang tahun, happy birthday to you. Lah umurmu hilang kok senang? Majnun ada. Orang bapak-bapak kalau duitnya hilang 1 juta itu hilang, bapak bilang, aku senang ulangku hilang 1 juta. Bapak bilang apa itu? Majnun ada. Padahal uang bisa dicari Pak. Tapi kalau umur udah lewat dia. Kok senang dia? Memang bertambah umurmu? Enggak, umurmu berkurang. Jatah hidupmu berkurang. Setiap hari lepas hidupmu, maka berkurang jatah hidupmu. Ya. Kalau kita sadar itu, maka kita akan betul-betul menjaga bagaimana pentingnya waktu ini kan. Makanya Allah ingatkan tuh wal asr wad duha wal lail. Itu diingatkan terus tuh masalah pentingnya waktu itu kan. Tapi banyak dari kita yang lalai waktunya. Bahkan ada di antara umat yang hidupnya begadang, main dumna. Apa sia-sia itu? Padahal itu modal yang paling mahal waktu itu. Ya. Nanti kalau udah stroke, kalau udah sudah nggak berdaya, baru sadar betapa pentingnya waktu itu. Ikhwan barakallahu. Makanya jadilah orang yang menyadari arti hidup ini. Jalanlah kalian dengan tegak menuju ke arah Allah, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan ikuti orang-orang kafir yang jalan terbalik itu. Saya pernah tinggal di Australia. Memang belajar tentang kehidupan dari keadaan mereka itu. Kasihan mereka itu. Ya, hari Senin sampai hari Rabu susah ketemu orang senyum, Pak. Itu. Saya bekerja sama mereka di perusahaan mereka. Pertama kali orang kulit coklat seperti saya masuk di perusahaan itu. Saya ingin dakwah juga dengan mereka sekaligus untuk bersaing. Mungkin nggak saya bersaing dengan mereka itu. Ya. Alhamdulillah kita setiap saat ketemu senyum. Bingung mereka itu lihat kita itu. Ya. Dan banyak dari mereka itu yang ketika bekerja banyak buat kesalahan, Pak, karena tidak seimbang antara rohani dan jasmaninya itu. Makanya banyak kesalahan yang mereka lakukan ketika mereka bekerja itu. Ya.
Yang kita nggak lakukan seperti itu, karena kita normal, jalannya normal, dia jalan terbalik. Hatta urusan duniawi aja kita bisa lihat persaingan kita dengan mereka itu. Harusnya umat Islam ini maju, Pak. Harusnya umat Islam ini kaya-kaya semua, Pak. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Mayoritas umat Islam bodoh, mayoritas umat Islam miskin. Kenapa? Kenapa itu? Karena ada pihak lain yang bekerja untuk membodohkan kita, miskinkan kita itu. Sistemik, Pak. Dan kita mau mengikuti jejak mereka itu, mau jalan terbalik seperti itu. Karena itu barakallahu, bahkan lebih dahsyat lagi, orang kafir itu kata Allah lebih rendah dari binatang. Ya, binatang itu Pak nggak ada hubungan sesama jenis, nggak ada Pak. Jantan sama jantan, betina nggak ada Pak. Ini makhluk setan ini, si kafir-kafir itu bisa mereka apa? Namanya LGBT, hubungan sesama jenis, dan dilegalkan di banyak negara mereka itu. Termasuk yang melegalkan yang dicium kepalanya sama si imam itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kan perilaku di atasnya binatang. Makanya ingatkan pada ayat 179 surat Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dari jenis jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu tapi tidak bisa memahami. Walahum a'yunun la yabsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak bisa menyaksikan kebesaran Allah itu. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi nggak mau dengarkan kebenaran itu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah mereka ini seperti binatang ternak. Tahu binatang ternak itu ngapain, Mbak? Makan, minum, nyuk-nyuk, tidur. Makan, minum, bikin anak, tidur. Binatang itu. Masa kita hidupnya kayak binatang? Nggak punya tujuan hidup? Bapak-bapak, ibu-ibu banyak menyiapkan anaknya dari dokter, dari insinyur, dari pengusaha, urusan duniawi semuanya. Tapi gimana urusan agamanya? Bagaimana urusan akhiratnya? Kurang perhatian. Bangga kalau anak jago matematika, bangga kalau anaknya jago bahasa Inggris, tapi nggak bisa baca Quran, nggak paham tauhid. Coba orang tua seperti ini, ada yang salah itu. Benar itu Pak Habibie itu, imtak dulu baru iftek. Iman dan takwa dulu, kuatin tuh, baru apa? Iftek, kuasai dunia ini. Makanya orang Islam itu bergerak sebelum subuh, Pak. Kok bisa orang Islam miskin? Kok bisa orang Islam bodoh? Padahal mereka bergerak sebelum subuh, Pak. Subuh itu sudah di masjid ya. Makanya orang jalan subuh ke masjid itu dia menghirup udara segar yang paling apa? Paling sehat, udara subuh itu. Makanya Muhammad itu kuat, Pak. Muhammad itu fisiknya 30 kali lipat kekuatan laki yang paling kuat. Nabi Muhammad pernah diajak apa? Bertanding gulat sama Rukana, pegulat hebat di masanya. Dilawan sama Nabi, keok dia. Lah ini udah istrinya satu, mengke gimana itu? Nabi Muhammad 9, kuat. Ya, luar biasa. Umatnya kan harusnya kuat. Bahkan Allah turunkan di Al-Quran ayat 26 surat Al-Qasas itu, kalau bapak ibu, Bu, assalamualaikum Bu, Bu, hidup nih ibu-ibu nih, Bu, tidur nggak? Saya mau tanya, lelaki yang ibu harapkan itu seperti apa ibu? Lelaki yang ideal menurut ibu itu seperti apa Bu? Ayo Bu, ini suara hati nih, kita dengar tuh bapak-bapak tuh.
Bu, apa yang diharapkan ibu dari lelaki itu, ibu? Lelaki ideal menurut ibu-ibu itu apa, Bu? Yang lemes, lemah, tuh kan, mau yang kuat, Pak. Makanya jangan makan kerupuk. Ibu-ibu malah ngasihnya kerupuk, mana kuat, Bu. Itu ada ayatnya itu. Ya. Faqalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khairal man istajartal qawiyyul amin. Ya, salah seorang putri dari Nabi Syuaib mengatakan, ya wahai ayahku, angkatlah orang ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk menjadi pegawai. Isyarat juga jadi menantu itu. Ya, maka jadi pegawai, cari menantu, cari apa? Al-Qawiyul Amin, kuat dan amanat. Subhanallah itu. Kuat dulu, baru amanat. Dan ayat ini menjadi panduan oleh para ulama untuk menentukan pemimpin. Pemimpin itu harus kuat dan amanat. Kuat apanya? Pertama, kuat apa? Agamanya. Kuat imannya. Yang kedua, kuat ilmunya, kuat akalnya. Ya. Yang ketiga, kuat fisiknya. Gitu. Baru yang keempat, kuat kantongnya, Ibu. Bukan yang utama itu, kuat kantongnya itu. Ya. Bukan betul, Ibu. Jadi kuat baru amanat. Amanat artinya itu tanggung jawab yang ditunaikan karena Allah, sesuai dengan agama Allah. Takut kepada Allah. Jadi sekalian, makanya aneh kalau kemudian umat ini berpenyakitan, umat ini lemah, umat ini miskin, umat ini bodoh. Ada yang salah itu. Makanya harus kita perbaiki, Pak. Ya. Dan Islam mengajarkan umat ini untuk berzakat, tapi mayoritasnya miskin. Yang salah Islamnya atau umatnya nih? Umatnya lah. Tapi yang dahsyat, meskipun Islam ini tidak di backup oleh kekuasaan, Pak, Islam menyebar di dunia ini sudah 1/4 penduduk dunia, Pak. Michael Hart nulis buku The 100. Dia seorang penulis dari Inggris. Dan dia mengatakan dari 100 orang tokoh dunia yang mampu merubah perjalanan umat manusia terbesar adalah Nabi Muhammad SAW. Dan diprotes dia oleh koleganya. Tapi dia mengatakan, itu buktinya, lihat sekarang ini bagaimana pengaruh Nabi Muhammad. Udah 1400 tahun yang lalu, tapi pengaruhnya sampai hari ini. Menurut Pew Research Center, lembaga penelitian dunia, di 2070 penduduk dunia ini akan mayoritasnya muslim, Pak. Mudah-mudahan lebih cepat dari itu. Saya perkirakan akan lebih cepat dari itu, karena peristiwa-peristiwa seperti di Gaza itu banyak menyadarkan orang. Ya, ini mulai runtuh ini. Pengaruh dan wibawa Yahudi ini udah mulai runtuh ini. Di Amerika udah mulai perlawanan, di Eropa udah perlawanan. Bahkan di Eropa saja udah ada 200.000 orang yang masuk Islam. Karena peristiwa Gaza ini. Yang mati di Gaza itu 50.000. Tapi yang hidup berapa? 200.000. Dahsyat. Kawan wartabikum, makanya nanti akan membuka mata manusia lebih luas lagi. Meskipun harapan ulama dunia itu Islam itu akan muncul dari Indonesia ke depan ini, Pak. Kenapa? Indonesia memiliki wilayah yang luas, penduduk yang banyak, ya, kekayaan alam yang melimpah, dan jauh dari musuh-musuh itu. Yang rusak itu jauh sebenarnya. Tapi mereka sekarang hadir di Indonesia, Pak. Baik Cinanya maupun Amerikanya, dua ini gajah-gajah ini berebut Indonesia ini. Cuma kitanya banyak nggak sadar. Kita banyak dikendalikan oleh mereka.
Cobalah kita sadari. Ayo kita kuatkan umat ini. Ayo kita pinterkan umat ini. Dan saya udah bikin buku, judulnya apa? Bagaimana umat Islam ini kuat. Ya. Itu ada 17 langkahnya. Ada 17 langkah. Kalau itu diikuti, umat ini bakal hebat. Kalau umat Islam hebat, umat Islam maju, bangsa Indonesia pasti maju, Pak. Makanya suara saya sekarang, bagaimana Indonesia bisa bersaing di tingkat global. Bukan cuma bicara nasional, kita harus bicara ke tingkat dunia, Pak. Umat Islam tampil di depan. Jangan diam saja. Terutama para ilmuannya itu kan, harus mempelopori semua itu. Karena dalam teori yang dikembangkan oleh Barat, ada 3 keadaan. Ada orang-orang yang pintar, itu namanya kreatif minority. Kreatif minority itu paling tinggi 2,5% Pak, dari jumlah penduduk. Inilah orang-orang yang akan merubah suatu bangsa. Jadi nggak banyak, Pak. 2,5% dari jumlah penduduk, kreatif minority, inilah yang akan merubah bangsa itu. Dan ada 2,5% yang rusak, yang narkoba, yang koruptor, ini yang rusak ini, ya kira-kira 2,5%. Nah di tengah itu ada masyarakat luas nih, yang tergantung mau ngikut yang ini atau ngikut yang ini dia, yang ngikut yang pintar atau ngikut yang goblok ini. Masyarakat tergantung, ya kan? Dan saya berharap 2,5% ini akan muncul dari masjid-masjid, karena masjid itu orang baik semua kan. Nah tinggal bagaimana memintarkan pengurus masjidnya dan jamaah masjidnya ini. Karena jumlah masjid terbesar di dunia itu ada di Indonesia, Pak. 800.000 lebih. Tinggal bagaimana mengefektifkan masjid itu. Jangan masjid buat sholat aja. Masjid ini harus diefektifkan seefektif mungkin. Kalau perlu ada kursus matematika, fisika, kimia untuk anak-anak SMP, SMA dan perguruan tinggi. Kalau bisa di masjid ada pelatihan-pelatihan skill supaya anak-anak yang nganggur itu mereka bisa bekerja. Kalau bisa diberikan pelatihan tentang bagaimana berbisnis yang sukses, berikan itu di masjid. Di masjid yang dilarang dagang, jangan jualan barang di masjid, tapi kita kasih ilmunya dari masjid. Masjid harus menjadi peradaban umat Islam. Lihat nih Muhammad SAW membangun bangsa Islam itu dari masjid. Dan tidak ada yang bisa intervensi dengan masjid kita. Nah, tinggal bagaimana pengurusnya. Kemarin kami menyertai pengurus salah satu masjid melakukan raker di puncak selama 2 hari. Ya, itu pertama menyatukan visi misi mereka, menyatukan kalbu mereka untuk menjadi satu barisan melangkah ke depan. Karena orang hebat itu tandanya dia berpikir ke depan. Ya, banyak orang tua ceritanya masa lalu udah lewat. Ya, sekarang ini bagaimana ke depan? Apalagi melihat tantangan yang ada sekarang ini mengerikan, Pak. Nanti 70% pekerjaan manusia akan digeser oleh robot, Pak. Ini kalau nggak disiapkan anak-anak kita ini, nanti bakal menjadi pengangguran yang melimpah nanti. Ya. Ikhwan barakabikum. Kemarin saya dapat kiriman itu dari grup luar negeri sana, bagaimana AI itu sudah akan bisa menggeser peranan ustadz dan ulama. Ya, diperintahkan sama AI, coba kamu khutbah yang lantang, ya, dengan dalil-dalil yang kuat tentang Nabi Muhammad SAW. Dia ceramah, Pak, semantap-mantapnya tuh, lantang dia. AI
Waduh, ini bentar lagi Ustaz digeser semua sama AI. Ya siap-siap tuh Ustaz. Ya. Makanya jangan cuma jadi Ustaz. Harus turun ke lapangan sana. Mau bisnis semua apa kayak. Jadi kalau tergeser sama AI masih ada pekerjaan. Ya. Luar biasa ke depan ini. Banyak mobil-mobil di luar itu sudah nggak pakai sopir, semua pakai robot, teknologi canggih. Restoran-restoran udah pakai robot, sudah nggak pakai orang. Pabrik-pabrik udah banyak pakai robot. Bahkan di Cina itu satu mobil cukup selesai 78 detik. Satu mobil, Pak. Bukan menit lagi, detik. Canggih. Tapi bagaimanapun manusia tidak mungkin tergantikan. Nanti sebentar lagi, Bu, jangan tidur. Nanti di rumah-rumah ibu sebentar lagi akan ada robot-robot namanya Sofia. Itu bukan saingan ibu, bukan istri baru, bukan. Namanya robot itu apa? Sofia. Nanti datang ke rumah-rumah ibu, dia akan merapikan seluruh pekerjaan rumah. Bot, bersihin bot, siap bos. Dia bersihin semuanya. Bot, makan yang enak bot, dia masakan yang enak. Robot cerdas. Sama Saudi Arabia, robot ini dikasih warga negara, saking pinternya. Jadi ibu-ibu nanti kerjanya bukan di dapur Bu, tapi di kasur aja Bu, cukup. Ya, luar biasa. Ibu-ibu kita jadi bos nanti itu. Nah, diservis semua sama apa? Sama robot. Luar biasa. Tapi ibu nggak usah cemburu sama robot Bu. Jadi itu ke depan itu, walau apa yang terjadi ke depan ini. Tapi kita harus siap mental. Kita siapkan anak-anak kita untuk situasi yang seperti itu. Nah, barakallahu kembali kepada jenis manusia tadi ada berapa? Dua. Dia jalan terbalik, adalah orang kafir, dan dia jalan normal sedang menuju ke arah Allah. Tapi ada yang ketiga, Pak. Ada yang ketiga. Dia jalan satu kaki, Pak. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf fa in asaba al-khair ma'na bih wa in asabat fitnatun qalaba ala wajhi khasra ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ini orang yang ketiga ini dia orientasinya cuma duniawi aja. Tidak membangun akhiratnya. Ini jenis-jenis orang munafik. Hidupnya berjalan dengan satu kaki. Urusannya otaknya itu duit, materi. Ya, seperti kapitalis itu. Kapitalis itu dia ngejar 4. Yang pertama yang dikejar apa? Knowledge. Pengetahuan. Kemudian tujuannya adalah mencari keindahan, Pak, beauty. Ya, wealthy, pertama wealthy, dia cari kekayaan. Dia cari ilmu, yang pertama cari kekayaan. Apa yang bisa membuat mereka kaya, mereka akan kejar. Mau jadi perenang, mau jadi pegulat, mau jadi pemain bola, atau jadi dokter, jadi apa? Semua yang bisa menghasilkan wealthy, kekayaan, dia akan kejar. Tuh kapitalis. Yang kedua, power. Dia akan ngejar kekuasaan. Karena kekuasaan itu paling enak, bisa menghasilkan apa? Fulus. Ya, menghasilkan pengaruh. Nah, dia cari power dia. Baru yang ketiga, dia cari apa? Beauty, keindahan. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, villanya bagus, tampilannya bagus. Bahkan dalam tubuhnya dia bisa menunjukkan nih 6 miliar. Ya kan? Kapitalis semua itu. Ya, dia tampilan yang ditunjukkan. Baru yang keempat, dia popularity. Dia cari apa? Ketenaran. Begitulah orang kapitalis. Makanya kita sebagai umat Islam jangan terbawa dengan arus seperti itu. Ini kelompok orang, dia jalan dengan satu kaki. Orientasi dunia aja, akhiratnya nggak dibangun sama dia. Jalan satu kaki dia. Makanya kalau dapat dunia, wah senang banget, dia banggain. Seperti kebanyakan orang hari ini kan,
Kalau yang datang pakai Rolls Royce, pakai penampilan hebat, waduh hormati. Tapi kalau ustadznya pakai motor, apalagi jalan kaki, ya nggak dapat penghormatan ya. Karena ini orang ukurnya apa? Matahari. Ya, seperti itu keadaan. Nah, karena itu barakallahu fikum, jangan kita terpengaruh dengan keadaan seperti itu. Ya. Nah, orang-orang yang orientasinya duniawi seperti ini, dia nggak bangun akhiratnya. Maka nampaknya apa? Takut mati dia. Dia takut mati dia. Makanya orang jalan untuk kakek ini, kata Allah, kalau dapat musibah, wah, dunia seakan kiamat. Kalau ada masalah seakan, kalau perusahaannya bangkrut atau dia kena sakit atau kena, wah, kayak seakan kiamat dia. Ya, ini orang-orang yang jalannya satu kaki. Padahal hidup ini, Pak, nggak mungkin orang senang terus, juga nggak mungkin orang susah terus. Hidup ini kadang senang, kadang susah. Tapi kadang-kadang kita merasakan nikmatnya makan kapan? Kalau lapar, ya kan? Saya mau tanya Bapak Ibu, hidup ini yang paling nikmat apa? Yang pengalaman Bapak Ibu nih, hidup ini yang paling nikmat apa? Hah? Kalau makan, pergi kuliner sono, kuliner sini, jauh-jauh, makan, 35 menit, kolesterol lah semurat. Nah, itu dunia itu. Ya? Makanya paling enak dunia ini apa, Pak? Menurut saya nih, nggak tahu Bapak Ibu ya, menurut saya paling enak jadi pengantin baru. Nggak tahu Bapak Ibu ya, menurut saya nih. Cuman itu hanya honeymoon, habis itu muntah tuh Ibu, hamil dia, terus udah soalnya beban semua tuh. Ya? Udah gitu seumur hidup sekali aja. Itulah keadaan manusia pada umumnya. Makanya kalau orang tidak membangun akhiratnya, dan bagaimana cara Nabi membangun akhirat itu yang harus kita pelajari lebih dalam. Ya, luar biasa. Karena waktu kita sudah masuk syuruk ya. Ya, saya tuh tadi dipelototin sama bapak-bapak ini, udah syuruk ini, masuk ngomong terus saja. Ada yang jawab nggak ini? Udah cukup? Habis ini ada sarapan nggak ini? Hah? Maksudnya jamaah, masih sarapan bareng-bareng ini. Harus diadakan itu Pak, supaya apa namanya, daya tariknya lebih kuat. Ya. Jazakallahu khair atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Yang penting hidup yang sekali ini jangan sampai salah jalan. Ya, jangan sampai kita ikuti pola orang kafir yang apa? Jalannya terbalik, wala ikuti orang munafik yang jalannya cuma satu kaki. Ayo kita berjalan dengan dua kaki, ikuti petunjuk Allah sampai kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW nanti di surga insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khair. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.